Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Esti Nurani SPT, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, saya akan memaparkan keterkaitan antar materi tersebut. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya sebagai pemimpin di depan sebagai tauladan, di tengah sebagai motivator, dan di belakang sebagai pendorong untuk maju. Pada modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak memiliki peran 1 sebagai pemimpin pembelajaran, 2 sebagai coach guru lain, 3 mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dan nilai guru penggerak 1 berpihak pada murid, 2 mandiri, 3 kolaboratif, 4 reflektif, dan yang kelima adalah inovatif. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak disampaikan bahwa visi harus berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid itu harus ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif, IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ada pertanyaan pematik. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu semuanya? Jawabannya adalah peran pendidik adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menginternalisasi nilai-nilai guru penggerak di kelas, yaitu 1. Berpihak pada murid, kemudian mandiri, dalam hal ini adalah dikenal sebagai daya lenting, kemudian yang ketiga reflektif atau daya saing, kolaboratif daya sanding, dan inovatif atau daya lentur. Sambil menginternalisasikan nilai-nilai, guru penggerak akan meresonansikan semangat, harapan, antusiasme yang dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dalam lingkaran pengaruh sang guru penggerak, baik di kelas, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Diisyaratkan juga bahwa guru penggerak itu menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo, atau menjadi teladan, memimpin contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Ing madya mangun karso memperdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Serta tuturi handayani, mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasikan kebajikan serta kualitas positif lain dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif. Diharapkan guru penggerak mampu menjalankan peran-perannya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga dengan pendekatan inquiry apresiatif bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan sebelumnya.
ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya, guru sebagai pemimpin pembelajaran, adalah visi yang disusun sebelum revisi, yaitu siswa yang kompeten, kolaboratif, dan kreatif. Saya melakukan revisi pada visi saya, yaitu peran pendidik adalah menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara dan juga paradigma inquiry apresiatif Bagja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya menggerakkan komunitas praktisi, yaitu dengan menggerakkan program keahlian agribisnis ternak di SMK Negeri 2 Purbalingga. Sebagai Ketua Program Keahlian Agribisnis Ternak dapat menggerakkan komunitas praktisi program keahlian agribisnis ternak. Dan saya menyusun visi MGMP Program Keahlian Agribisnis Ternak sebagai berikut: guru produktif agribisnis ternak yang kompeten pada materi ajar, berbudaya industri, cakap memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan berwawasan lingkungan. Saya menyusun pernyataan prakarsa perubahan, yaitu berdasarkan aset yang ada di program keahlian agribisnis ternak. Yang pertama, semua guru memiliki tujuan membentuk karakter, mencerdaskan, dan memberi keterampilan siswa. Yang kedua, semua guru memiliki latar belakang pendidikan sesuai kompetensi program keahlian. Yang ketiga, semua guru memiliki laptop dan HP untuk sumber dan media belajar TIK. Dan yang keempat, program keahlian memiliki kerjasama dengan IDUKA sesuai kompetensi program keahlian. Tantangan yang harus dilampaui agar tercapainya harapan atau visi yang pertama adalah guru selalu menjadi tauladan bagi siswa meliputi karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif menyediakan materi ajar yang menarik menggunakan TIK. Tiga, penggunaan otomatisasi di industri peternakan. Dan yang keempat, rendahnya pemanfaatan limbah kegiatan peternakan. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi adalah aksi. Aksi yang dilakukan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru pada materi produktif dan TIK melalui kegiatan diklat, magang di IDUKA, dan kolaborasi antar teman sejawat. Yang kedua, menjadi figur tauladan karakter yang baik kepada siswa saat di kelas. Yang ketiga, guru memanfaatkan TIK untuk mengelola kelas. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berpihak pada siswa. Dan yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan limbah kegiatan peternakan. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat, yaitu melalui diklat, magang di IDUKA, dan kolaborasi antar teman sejawat, serta mengoptimalkan pemanfaatan limbah peternakan. Guru produktif agribisnis ternak menjadi kompeten pada materi ajar, berbudaya industri, cakap memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan aset yang dimiliki, tantangan, aksi, kemudian pembelajaran, maka disusunlah prakarsa perubahan, meningkatkan kegiatan diklat, magang di IDUKA, dan kolaborasi antar teman sejawat, serta mengoptimalkan pemanfaatan limbah peternakan yang membentuk guru produktif agribisnis ternak menjadi kompeten pada materi ajar, berbudaya industri, cakap memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan berwawasan lingkungan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.